everyone, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Amalia Cahyati dengan NIM akhir 491, Putri Wulan Fasya dengan NIM akhir 494, Rafiq Fathal Diansyah dengan NIM akhir 505, Al-Siratibul Akbar dengan NIM akhir 520. Dan saya sendiri, Rina Dewi Puspitasari dengan NIM akhir 503. Di sini kami akan mengajak kalian membahas mengenai isu ketidaktepatan sasaran KIPK. KIPK adalah singkatan dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah. KIPK merupakan program pemerintah yang disempurnakan tahun 2021 menjadi Kartu Indonesia Pintar Merdeka. Penerima KIPK adalah lulusan SMA atau sederajat yang dinyatakan lulus seleksi mahasiswa nasional dengan berbagai syarat dan ketentuan tertentu. Apa aja sih syarat dan ketentuannya? Yang pertama, keterbatasan ekonomi calon penerima KIPK kuliah yang dinyatakan dengan beberapa kategori. Yang kedua, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang ketiga, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Yang keempat, pemegang kartu keluarga sejahtera. Yang kelima, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Dan yang terakhir, mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial. Selain itu, kalian tahu nggak sih apa itu program KIP kuliah? Uang saku, kuliah gratis. bantuan pendidikan, dan biaya transportasi. Kenapa sih KIPK kok tidak tepat berdasarnya? Gimana sih alur ketidaktepatan sasaran pada KIPK ini? Dikutip dari detik.com adalah ketidaktepat sasarannya pemerintah terhadap pemberian KIPK. Ini sangat menarik untuk dibahas, atau istilahnya hot news lah. Yang pertama adalah dari manifest mahasiswa yang ada di X. Nah, ini nih, apa boleh seorang penerima dana KIPK mempunyai HP iPhone? Yang kedua, apakah boleh seorang mahasiswa penerima KIPK mempunyai barang branded? Yang ketiga, apa boleh anak penerima KIPK bisa nongkrong bebas? Nah, yang kedua adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi, ada teman saya dari SMA, dia berasal dari keluarga yang berkecukupan atau berekonomi menengah ke atas. Tetapi, pada saat seleksi mahasiswa nasional dan syarat dan ketentuannya sangat pas untuk menerima KIPK. Lah, kok bisa sih? Padahal kan dari ekonomi menengah ke atas. Wah, terus setelah saya telusuri informasinya, ternyata datanya itu dimanipulasi. Lah, jadi ada beberapa data yang dimanipulasi, seperti rumah yang disurvei adalah bukan rumahnya. Yang kedua adalah gaji orang tuanya yang dimanipulasi. Yang ketiga adalah pajak dan juga kendaraan pribadi yang tidak dimasukkan ke dalam data pada saat memasukkan data KIPK. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya dari ketidakmerataannya atau tepat sasarannya pemerintah terhadap penerima KIPK ini? Oke, langsung kita bahas. Banyak kemungkinan yang terjadi. Mengapa KIP kuliah itu bisa tidak merata penyampaiannya kepada masyarakat atau mahasiswa yang mungkin ekonominya dari menengah ke bawah. Akan tapi ini malah sebaliknya, malah yang dapat itu bisa kemungkinan itu dari masyarakat menengah ke atas. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwa pemerintah itu memiliki tanggung jawab atas kesempatan akses untuk siswa dan mahasiswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi bagi yang sulit untuk mengakses pendidikan tersebut. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut sudah jelas bahwa yang diharuskan mendapatkan KIP kuliah itu yaitu dengan perekonomian menengah ke bawah. Sedangkan sekarang banyak kasus yang dimana mendapatkan KIP kuliah itu dari mahasiswa yang dimana mempunyai latar belakang ekonomi yang dari ekonomi kelas menengah ke atas. Nah, dari beberapa kasus mungkin banyak faktor yang terjadi. Apakah pemerintah yang kurang survei ataupun masyarakat yang kurang melek akan informasi-informasi yang terjadi. Untuk itu
kita akan mendengarkan kebijakan mengenai pemerintah yang sudah kita laksanakan. Selama ini pemerintah telah mengupayakan ketidaktepatan KIP kuliah yang dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan masalah pendaftaran kuliah yang tidak tepat. Ketidaktepatan ini banyak disebabkan oleh kekurangan data yang kurang tepat, kekurangan sistem informasi, dan kekurangan komunikasi efektif antara pihak pengelola KIP kuliah dan pihak penggunaan data. Pemerintah telah mencoba menyelesaikan masalah ketidaktepatan KIP kuliah melalui berbagai usaha. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem informasi yang lebih baik dan mengoptimalkan proses pendaftaran kuliah. Pemerintah juga telah meningkatkan kemampuan pengelolaan data pendaftaran kuliah sehingga dapat memastikan data yang tepat dan akurat. Yang terakhir, pemerintah juga telah mengembangkan platform online yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pendaftaran kuliah. Platform ini dapat dipermudah proses pendaftaran kuliah dan mengurangi ketidaktepatan data pendaftaran kuliah. Ternyata pemerintah sudah memberikan upaya-upaya berupa kebijakan yang dimana kebijakannya itu yaitu penekanan dalam hal informasi digital kepada masyarakat supaya masyarakat paham siapa yang berhak untuk menerima KIP kuliah dan tidak adanya pemalsuan data berupa perekonomian dalam keluarganya ataupun kesehari-hariannya. Nah, untuk itu lantas apa yang kurang dari kebijakan pemerintah ini? Nah, di kelompok kami mempunyai kebijakan yang mungkin bisa memotivasi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan-kebijakannya. Untuk itu, mari kita dengarkan kebijakan dari kelompok kami. Kebijakan pemerintah yang sebaiknya dilakukan dalam menangani kasus KIPK yang kurang tepat sasaran. Yang pertama, dalam pembuatan SKTM, di mana pemerintah desa ataupun kelurahan perlu adanya pemantauan langsung. Karena yang seperti kita ketahui banyak sekali kasus-kasus yang pemalsuan data seperti itu. Yang kedua, perlu adanya tim khusus yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk pemantauan langsung daripada mahasiswa-mahasiswa yang dapat diberi KIPK. Yang ketiga, adanya pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh mahasiswa secara rinci untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain, apakah mereka pantas atau tidak untuk mendapatkan KIPK. Ketika dana-dana yang diberikan ini disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya, maka mahasiswa ini dapat dicabut izinnya untuk mendapatkan KIPK. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang kebijakan yang mungkin bisa diterapkan oleh pemerintah itu yaitu yang pertama, adanya sosialisasi ke masyarakat. Untuk apa? Untuk lebih mensadarkan kepedulian terhadap sesama bahwasannya ada yang lebih berhak untuk mendapatkan KIP kuliah tersebut. Terus yang kedua, melakukan evaluasi atau pengecekan ulang kepada mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah. Apakah benar kondisi atau situasi perekonomiannya itu tidak mendukung untuk melanjutkan pendidikan atau malah sebaliknya. Nah, untuk itu, untuk mendukung upaya-upaya pemerintah juga, kita sebagai masyarakat harus menumbuhkan kesadaran terhadap kepedulian sesama. Apabila kita merasa mampu untuk melanjutkan pendidikan, ya selayaknya untuk mendapatkan suatu pendidikan, lebih baik kita memberikan dana pendidikan berupa KIP kuliah itu kepada orang yang lebih layak untuk mendapatkannya. Mari kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan Indonesia menuju ke arah sumber daya manusia dan generasi emas 2045, menuju pendidikan yang kompeten. Sekian kebijakan dari kami, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi ketidaktepatan KIP kuliah. Bersama kami, Go Desa, satu langkah di depan.